Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Bincang Pagi Pro 1 RRI Bogor hari ini kembali menemani Anda di hari kelima di bulan Mei tahun 2025. Hari ini Bincang Pagi kembali untuk kita membahas topik mengenai mempertahankan budaya membaca buku di tengah gempuran digitalisasi. Seperti kita ketahui memang dalam waktu 10 tahun terakhir memang akses informasi dan juga teknologi sangat masif, yang memang beredar di tengah-tengah kita, dan juga anak-anak mulai dari generasi milenial, Gen Z sampai ke Gen Alpha sekarang juga memang sangat dekat dan erat dengan teknologi dan digitalisasi. Tentunya kita juga ingin mempertahankan bagaimana budaya membaca, gemar membaca ini juga bisa dipertahankan di tengah gempuran digitalisasi yang juga sangat masif. Dan memang tidak bisa menafikan bahwa memang di digital dan di teknologi juga kita bisa membaca, tapi seberapa jauh memang kita bisa mempertahankan membaca buku secara fisik, terutama di perpustakaan ini juga yang sepertinya harus kita terus lestarikan dan jangan sampai kita tinggalkan. Dan di kesempatan hari ini narasumber yang sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor, kita juga sudah mengundang beberapa narasumber. Yang pertama ada Ibu Dian Kusumawati selaku Direktur Nasional Cinta Baca. Ada juga, saya nyebutnya Mas Apakang ya, soalnya namanya agak-agak ini luar negeri, Sergio. Ada Mas Sergio Juwali sebagai Koordinator Cinta Baca di wilayah Jawa Barat dan Banten. Ada juga teman saya, ada Kang Edi Suryanto selaku Pustakawan Ahli Muda dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, kan? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Kesehatan kita memang kadang juga bisa di-refresh dengan membaca. Saya salah satu orang yang ya harus jujur, saya sudah mulai meninggalkan budaya membaca buku fisik. Karena memang saya kebetulan masih generasi milenial dan memang paparan digital itu sangat masif di saya dan sangat erat di saya. Saya tidak bisa menafikan itu. Tapi mungkin saya pengen kemudian dulu deh, sebagai memang seseorang yang concern dalam bidang membaca buku dan mungkin aktif di perpustakaan, Budian melihat kegemaran dan budaya membaca kita seperti apa, Budian? Ya, baik, terima kasih. Ya, kalau dibilang budaya membaca buku itu sebenarnya juga harus dibarengi dengan sarana bukunya. Ya, jadi kalau buat saya secara pribadi, ketika kami membuka pos baca di beberapa lokasi begitu, sebenarnya bukan karena banyak orang nggak suka membaca, tetapi karena akses bukunya yang tidak ada, begitu. Jadi makanya Cinta Baca hadir dengan menolong, mendekatkan buku kepada mereka. Kalau kami lihat ketika mereka kami membuka pos baca begitu, euforia anak itu sangat senang sekali ketika mereka pegang buku, buka-buka gitu ya, dengan gambar-gambar, dengan cerita-cerita yang mereka mudah menggunakan akses buku itu. Jadi saya pikir sebenarnya minat baca itu bukan karena tidak ada niat untuk membaca, tapi sarananya begitu. Jadi kalau yang saya lihat sekarang ya karena sarana buku juga lumayan mahal dan sangat jarang orang itu menghadiahkan atau memberikan sebuah buku ya, atau bahkan juga kepada anak-anak dari sejak usia dini begitu ya. Orang tua yang tidak gemar membaca akhirnya membawa anaknya juga kepada hal-hal yang tidak mereka sukai dengan membaca. Jadi saya pikir malah sebaliknya, Bu. Ketika anak-anak sekarang itu hidup di tengah-tengah digitalisasi dan teknologi yang sangat masif, mereka justru malah tidak akan suka buku, tapi malah sebaliknya. Ketika sarana itu dipenuhi. Iya, betul. Jadi kalau sarana itu ada, anak-anak akan lari kok kepada buku gitu ya. Coba kalau misalnya kita lihat sekarang ya. Buat saya secara pribadi nih, membaca dengan menggunakan handphone atau tablet atau apa begitu ya, bentuknya digital begitu ya. Ini bukan karena kita nggak mau masuk kepada era digital ya, itu harus tetap kita lalui proses ini begitu. Tapi dengan hadirnya buku fisik ini beda sekali rasanya. Coba kalau misalnya kita membaca, memang betul ya, e-book itu banyak begitu ya, dan bahkan e-book yang terpaten pun dengan siapa penulisnya, siapa ilustratornya pun juga hadir di sana. Nah, tapi ini agak sedikit berbeda kalau kita membaca dengan buku fisik begitu. Ya memang akan cepat, tetapi bagaimana coba? Saya sendiri kalau membaca
dengan lama durasinya kita membaca e-book dari sebuah handphone, mata kita agak sakit juga nggak sih sebenarnya? Oke, karena Ya, itu juga ada pengaruh kecerahan, kecerahan dari handphone. Iya, betul. Terus kemudian kita juga secara sensor kita itu ya, kan kita diberikan panca indera. Jadi kalau misalnya kita menggunakan handphone saja, mungkin hanya mata yang berfungsi. Tetapi ketika kita memegang sebuah buku, sensor kita akan ikut juga yang lain selain mata, tangan kita, ya kan, kulit, dan bahkan kita bisa merasakan jenis kertasnya seperti apa. Apalagi kalau buku-buku anak kan ada yang timbul-timbul juga begitu ya, flip-flap seperti itu. Jadi itu jauh sekali lebih menarik menurut saya. Dan biasanya bahkan kalau kita baca di gadget, kadang tangan suka kesemutan. Iya, betul. Pegel juga Pegel, ya? kan, pegangnya begini terus. Iya benar. Walaupun sensornya Gitu. bergerak, paling jempolnya aja. Jempol aja, Iya, betul. Nge-scroll kan. Kalau buku Gitu. enggak ya, sense-nya Kalau beda buku ya. sense-nya beda. Apalagi kalau itu milik kita sendiri kan bisa kita coret ya. Kita tandai halaman berapa sih? Dan daya ingat saya ya dengan cara memegang buku oke. itu Iya. jauh lebih dapat gitu ya Sama kayak orang mencatat. Betul. Ketika mencatat langsung di atas kertas, Iya. biasanya dia ingatnya lebih Iya, bagus ya. betul. Karena apa? Tangan juga menulis, Iya, mata juga menggunakan, kita gunakan ya untuk menulis. Jadi panca indera kita pun juga lebih banyak yang kita gunakan. Jadi itu yang membuat kita jadi jauh lebih ingat ya. Nah, Kang Edi, ini benar nggak nih? Tercermin nggak? Tadi kan ceritanya Budian bahwa memang sebenarnya ketika sarananya dipenuhi dan memadai, anak-anak kita tuh sebenarnya suka loh membaca, suka loh datang ke perpus, ke toko buku. Walaupun sekarang toko buku juga banyak yang sudah tutup ya sebenarnya. Ya, betul. Nah, itu bisa tercermin nggak? Teman-teman dari Dinas Arsip Perpustakaan punya datanya nggak soal memang indeks kegemaran membaca kita tuh sebenarnya bagus loh ketika memang sarananya tuh dipenuhi gitu, Kang? Iya, kita itu ada namanya ini Kang, kita ada dua indikator untuk literasi di Kota Bogor. Jadi yang pertama tuh ada indeks pembangunan literasi masyarakat, itu lebih ke infrastruktur, sarana prasarana seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua tuh ada tingkat kegemaran membaca. Nah itu lebih ke personal orang-orang yang di Kota Bogor ini, gimana sih kebiasaan dia membaca, berapa buku yang dia baca, terus terpaan internetnya berapa lama, seperti itu. Nah itu kita ada dua itu. Nah kabar baiknya alhamdulillah kita untuk tingkat kegemaran membaca itu peringkat 1 Kang. Untuk kegemaran membacanya? Ya, tingkat Jawa Barat kita juara 1. Keren. Ternyata bener dong tercermin ya. Betul. Apalagi yang tadi Budian bilang, kita tercermin juga misalnya ketika kita ada namanya layanan perpustakaan keliling. Jadi kita bawa buku ke sekolah-sekolah. Nah itu emang anak-anak masih antusias. Nah itu terlihat dari itu. Kadang-kadang sebelumnya kita pernah kalau kita kunjungi perpustakaan keliling selama 3 kali, itu nanti program selanjutnya kita undangkan pendongeng profesional. Nah, itu kan salah satu cara untuk meningkatkan minat anak untuk membaca juga. Men-trigger anak-anak ya dari cerita-cerita menarik itu ya. Betul. Oke, jadi tingkat kegemaran kita meningkat atau tertinggi di Jawa Barat. Nah, itu apa yang sejauh ini mungkin teman-teman punya nggak penilaian atau surveinya, apa yang membuat mereka tuh justru malah tadi yang saya bilang kemudian saya pikir karena memang anak-anak sekarang banyak paparan internetnya, banyak paparan gadgetnya, malah sebaliknya. Tapi faktanya ternyata tertinggi loh di Jawa Barat kita. Apa sih kuncinya tuh, Kang? Jadi emang fungsi sebuah perpustakaan itu sudah mulai beralihkan dari yang tadinya hanya sumber informasi, tapi menjadi sumber berkegiatan. Nah, kayak di kami itu banyak komunitas yang berkegiatan di perpustakaan kami. Misalnya kita tuh setiap minggu pertama setiap bulan itu ada komunitas dongeng Kota Hujan. Nah itu setiap minggu tuh ada event di situ. Dan itu gratis ya, ada perform di situ. Itu komunitas dongeng lah. Itu dan gratis seperti itu. Bahkan kita tuh udah mulai pindah. Tadinya kita ada ruang kecil, namanya ruang kreasi anak. Anggaplah kapasitas 50 orang. Dan mulai bulan ini udah mau pindah tuh ke auditorium yang kapasitasnya lebih besar lagi, seperti itu. Itu kan menandakan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini makin meningkat. Kemudian sekarang itu
ada ini juga Kang, ada fenomena playing date. Nah, anak-anak tuh ada berkunjung kemana rame-rame. Salah satunya ke perpustakaan juga jadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi untuk berkegiatan. Kemudian kita juga ada komunitas namanya Bogor Read Lot, pernah diundang juga ke sini. Itu komunitas membaca buku, membacakan kalau bahasa itunya mungkin membaca nyaring ya. Nah, itu sama itu komunitas yang bahkan mereka menambahkan ada book clubnya. Jadi biar ada ulasan buku yang cocok untuk usia ini yang mana nih gitu. Nah, itu itu juga bentuk-bentuk dari komunitas atau masyarakat yang ingin membumikan literasi ini. Membaca gitu. ya, membaca buku ya. sejak dini seperti itu. Jadi memang salah satu triggernya adalah ya karena kita memang ya saya lah terutama pribadi ya. Kadang tuh ke perpus itu lakunya pas zaman-zaman mau skripsi. Iya betul. Benar enggak? Dengan petugasnya. Iya, saya harus jujur karena saya ke perpus terakhir memang pas mau menyelesaikan skripsi. Tapi ternyata perpustakaan hari ini itu sudah berubah. Sudah berinovasi lah. Betul. Fungsinya tetap buku dan membaca di situ, tapi ada kegiatan lain yang bisa dilakukan. Betul. Sama kita juga sudah mulai jam layanannya beda Kang. Kita tuh sampai malam Bu. Kita yang hari Jumat dan Sabtu kita dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam? Ya. Oke. Gitu. Terus Sabtu Minggu kita tetap buka juga yang pagi sampai yang Sabtu pagi sampai malam, terus yang Minggu pagi sampai sore. Jadi orang kalau mau nongkrong sekarang enak nggak di perpus? Iya, betul. Jadi sekarang juga ya kecenderungannya sama lah ketika hari Minggu itu keluarga yang banyak di situ ya. Tapi kalau yang malam itu banyak kan yang Gen Z itu pada alhamdulillah nongkrongnya daripada mungkin di kafe bayar gitu kan. Di kafe bayar dan biasanya waiting list. Mending ke perpus kita sambil bisa baca buku. Nah, Mas Sergio, ini sebenarnya tugas yang juga menurut saya cukup berat ya. Karena kalau kita tadi dengar dari Budian, dari Kang Edi, memang tingkat gemaran membaca kita meningkat dan tertinggi di Jawa Barat. Tapi saya nggak tahu apakah ini juga berlaku untuk anak-anak gen milenial atau Gen Z, karena kalau anak-anak yang masih umuran under 5 tahun, 10 tahun ke bawah itu masih bisa diarahkan lah gitu. Tapi anak-anak kayak saya masuk milenial lah, Gen Z juga apalagi yang mereka lebih erat lagi terpapar digital dan gadgetnya. Tugas Mas Sergio berat juga sebenarnya untuk mengkampanyekan itu. Nah, sejauh ini respon teman-teman gimana kan? Kalau untuk respon teman-teman sendiri, kalau kita berdasarkan pengalaman aku ya Kak ya gitu. Jadi ini kan kita selebihnya sekarang ini perpustakaan tuh kita memberikan beberapa program yang dimana kayak saat ini kan yang paling sering diminati sama Gen Z itu kan adalah gimana caranya untuk kita bisa berkomunikasi dengan bahasa asing seperti itu. Nah, di era perpustakaan dan era digitalisasi sekarang ini kita tuh seperti memberikan sebuah program yang dimana program ini berguna juga bagi mereka gitu, dengan cara kalau di perpustakaan Cinta Baca sendiri kami tuh selalu memberikan program yang ada namanya English Club gitu, yang menghadirkan bule native speaker seperti itulah ya. Nah, itu kita kumpulkan tuh semua anak-anak Gen Z mulai dari SMP, SMA, terus sampai anak-anak kuliah gitu kan, dan terus juga kadang ada orang dewasanya juga. Jadi bisa berinteraksi langsung bisa sama bule itu. Berinteraksi langsung dengan bule seperti itu. Terus juga nanti di dalam sesi itu biasanya kita juga kadang memberikan sebuah kayak event bedah buku seperti itu, yang dimana bedah buku itu nanti teman-teman tuh nanti kita kumpulin jadi satu grup gitu. Nah, mereka kita kasih waktu selama 30 menit untuk membaca buku. Gitu. Terus ketika nanti selesai setelah dari 30 menit itu kita akan coba diskusikan buku apa sih yang kalian baca. Diulas tadi itu ya. Gitu. Apa intisarinya, apa yang bagian menarik dari buku yang kalian baca. Terus nanti coba promosikan gitu kan. Kenapa sih kita mesti harus baca buku ini? Jadi kayak kita mengajarkan teman-teman juga untuk mencoba untuk berdiskusi, public speaking seperti itu. Dan itu yang menjadi poin pentingnya adalah ketika perpustakaan hanya sebatas penyedia buku saja, ya mungkin itu akan tergerus seperti itu. Tapi ketika kita coba untuk berkembang lagi ya, develop
istilahnya bahasanya kan kita bercoba mengembangkan lagi dengan beberapa program-program yang menarik, itu kita bisa menarik Gen Z seperti itu. Ini kan kalau misalkan memang para Gen Z dan milenial ini sudah ada dalam satu lingkungan itu akan lebih mudah. Tapi kan kalau untuk menariknya, nggak tahu, di pikiran saya agak susah karena misalkan gini, Mas Sergio nawarin, oh di tempat kita di perpus kita ada loh, kita klub English tadi. Misalkan Gen Z ngomong, bisa kita belajar di YouTube, bisa kita belajar di internet gitu. Nah itu untuk nariknya gimana? Pendekatannya apa yang dilakukan Mas Sergio tuh? Kalau aku sendiri, aku lebih ke arah persuasif sih Kak. Jadi kayak cari dulu nih kebutuhan dia apa gitu kan. Ketika memang kalau bisa dibilang kan kita memang sekarang kan bersanding dengan teknologi gitu kan. Yang dimana kebutuhan kamu tuh apa sih gitu. Kalau misalkan kamu memang datang ke sebuah komunitas, ketika kamu mencari tempat untuk kamu berkembang, selama misalkan kayak kita kan ada namanya Zoom meeting segala macam seperti itu ya. Ya dimana ya kan aku bisa akses itu semua by internet gitu kan. Tapi kan sometimes gitu kan, kadang kamu juga akan boring dengan itu, gitu loh. Jadi kamu butuh tempat untuk yang namanya berinteraksi dengan orangnya langsung gitu loh, gitu. Yang dimana kan itu akan melatih gitu. Ketika nanti kamu pun salah, misalkan dalam menyebutkan sebuah kalimat ataupun apapun itu ya gitu kan, itu kan bisa dibantu dengan teman-teman yang lebih paham konteksnya seperti itu. Kalau kita cuman dari gadget, kita nggak tahu kita bakal salah apa enggak. Iya, seperti itu. Yang koreksi siapa? AI masa? AI. Karena AI bisa koreksi kita juga tuh. Iya, sebenarnya bisa koreksi kita. Tapi sebenarnya kan Budian, kita kan nggak bisa memisahkan ya antara memang tadi budaya membaca buku secara fisik dengan teknologi yang ada saat ini. Saya yakin di perpustakaan Budian pun sekarang sudah dilengkapi teknologi yang sudah modern dengan apa namanya, ya mungkin juga ada fitur AI-nya dan segala macam. Nah tapi gimana tadi bisa menyatukan antara memang masifnya teknologi dan digitalisasi dan biar orang juga tetap bisa gemar membaca buku di perpustakaan terutama. Iya, jadi memang kita nggak bisa memungkiri ya, hanya ketika kita bicara tentang digitalisasi, ini yang perlu diwaspadai adalah peran orang tua sebenarnya. Kalau kita bicara kepada anak-anak gitu ya, apalagi kalau zaman sekarang, biasanya orang tua terlalu sibuk supaya anaknya nggak nangis. Kamu lihat aja YouTube begitu ya. Nah ini saya bang, ini koreksi buat saya juga, buat saya juga. Ya jadi makanya kami di Cinta Baca pun kita tidak hanya usia tadi generasi Z misalnya begitu ya, tapi kami juga merangkul peran orang tua begitu. Digital ini tidak salah gitu, tapi bagaimana kita memanfaatkan dengan baik. Salah satu contohnya misalnya gini, kami mendapatkan informasi e-book ya yang itu bisa digratiskan. Kemudian ketika kami menayangkan melalui screen begitu ya dari proyektor begitu, daya tarik anak itu akan lebih excited kalau dia dengan visual begitu ya, belajar dengan visual. Nah, kami akhirnya mengemasnya dengan cara apa? Ketika kami tahu ada satu buku yang menarik meskipun itu bentuknya kecil, itu kami akan coba menjadikan visualkan bentuk yang lebih besar tapi juga ada peraga begitu. Jadi misalnya salah satu contohnya All One dengan 12 kantong buku. Itu sangat menarik karena anak dibacakan buku dengan menghafal 12 kantong itu isinya apa. Dan kantong yang terakhir itu isinya adalah buku. Nah, kita visualkan ada kostum yang kami buat seperti yang ada di dalam buku begitu. Nah, ini kemudian kami buat sebuah program yang kami sebut dengan wisata pustaka atau wisata edukasi. Dan ini bisa dinikmati untuk anak usia 3 tahun ya, 3 tahun sampai SD gitu. Jadi kami punya program ini, jadi sekolah-sekolah datang ke Cinta Baca melalui program wisata edukasi atau wisata pustaka ini. Nah, kami juga melibatkan itu gitu ya, dengan bagaimana pendekatan buku ini tetap mereka lihat. Mereka kita sajikan sebuah buku dengan cerita yang menarik. Ketika mereka mendapatkan ada satu buku yang menarik, maka dia akan mencari buku-buku yang lain begitu. Nah, jadi makanya ciri khas Cinta Baca ini, ketika kami membacakan cerita itu harus ada bentuk fisik bukunya. Kenapa?
kalau kita hanya bicara begitu ya, Boring. Iya boring. Terus kalau itu menarik, anak-anak mau cari di mana? Karena dia nggak tahu bahwa sumber cerita yang diceritakan oleh seseorang itu berasal dari buku. Kalau itu hanya dari pikirannya sendiri, si anak nggak akan kesulitan. Saya akan mencari di mana lagi ya cerita-cerita menarik. Nah, makanya Cinta Baca selalu membawa sebuah buku untuk diceritakan kepada anak-anak gitu. Jadi base-nya tetap dari buku. Tetap dari buku. Tapi untuk mendelivernya ditransmisikan ke digital itu ya? Iya, digital juga bisa begitu. Terus kemudian dengan secara fisik tadi ya, visual dengan peraga begitu, itu sangat menolong kepada Iya, anak-anak. karena emang anak-anak sekarang tuh ya orientasinya visual. Ketika memang sudah lihat visual dia akan mengingat. Iya. Jadi panca inderanya kan hanya tidak hanya telinga, tetapi juga mata, gitu. Dan apalagi kalau mereka bisa menebak, oh isi kantong nomor 7 tuh ini misalnya gitu ya. Jadi Nah bisa itu dikemas juga dari games. Iya, betul. Jadi menarik anak-anak tadi pikirnya tadi. Iya. Nah kalau untuk orang tua itu kami ada satu program yang namanya Kejar Cerdas. Jadi kalau Kejar Cerdas ini kita lebih mengajak bagaimana sih orang tua mempunyai kebiasaan atau kita melatih mereka supaya mereka itu bersedia membacakan buku kepada anak yang untuk usia 3-6 tahun. Nah ini babak belur karena banyak orang tua juga yang tidak gemar membaca ternyata karena ya mungkin salah satunya buku nggak ada, atau bahkan ketika beli buku untuk kakaknya, adiknya mau pegang-pegang dimarah-marahin. Yang ada juga anak kecil akhirnya tantrum kan, nggak mau nanti dimarahin kalau pegang buku misalnya gitu ya. Iya, karena keinget sama dia ya. Iya jadi gitu. Nah di sini banyak orang tua yang akhirnya juga menyerah dalam arti gini ya, oh ternyata membacakan buku untuk nantinya anak saya punya kebiasaan dari sejak kecil dengan terbiasa membaca buku ini nggak mudah. Nah mereka kita ajar, ini ada satu kelompok dengan 10 pertemuan dan mereka punya tugas membacakan buku 40 judul buku yang berbeda. 40 judul buku? Iya, dengan 10 kali pertemuan. Jadi setiap satu kali pertemuan mereka dibawa 4 pulang. PR nih di rumah bagaimana? Si ibunya harus baca itu. Iya, ibunya itu harus baca ya? Ibunya harus baca. Makanya kita sengaja itu, untuk anak usia 3-6 tahun yang memang belum bisa membaca sendiri. Nah, ibunya babak belur. Baru juga dipangku sebentar. Anaknya udah kabur gitu ya. Nah, ini sampai akhirnya 10 kali pertemuan dengan tidak sengaja nantinya mereka 40 buku itu sudah terbacakan untuk anak. Dan ini kami sudah lihat korelasinya sangat baik sekali. Bagi mereka gitu. kesulitan apa, Bu? Bagi mereka ya Kendalanya pertama kendalanya dari kurang sabar. dirinya ibunya sih. Kurang sabar Kurang sabar dan minat baca ibunya juga kurang gitu, dan mungkin cara membacakannya pun juga tidak menarik. Misalnya didongengin bukunya dihadapin untuk dirinya sendiri, nggak kepada anaknya. Intonasinya intonasinya bagaimana. Terus kemudian membaca dengan menunjuk begitu kan, dengan memberi pertanyaan. Itu ada kurikulumnya begitu. Jadi bikin anak juga jadi boring. Iya, kalau misalnya orang tua yang baca ini nggak menarik, udah gitu bacanya flat-flat aja. Iya, tidak ada intonasinya itu, Mas. Iya. Ani pergi ke pasar. Flat kan? Itu juga ada tekniknya ya. Iya, itu kami latih di dalam satu kelompok itu, dan ini sangat orang tua juga belajar bahwa dari buku itu mereka bisa menanamkan nilai-nilai budi pekerti gitu ya, karakter, ngajarin anak juga tentang warna, ngajarin bahkan ini menjadi kelebihan ketika nanti anak akan sekolah di PAUD, TK atau masuk ke SD, karena mereka sudah mengenal huruf begitu ya. Itu dengan orang tua kita berikan pelatihan itu. Dan gitu. bisa melatih sensor anak juga ya, motoriknya, betul. apa namanya, itu juga penting, makanya buku fisik itu, betul. harus ini ada tetap ada. Satu cerita yang menarik, ini boleh ya? Iya, gimana Bu? Jadi ada satu yang namanya, ini saya sebut aja namanya Jaki ya. Jadi orang tuanya ikut di dalam kelompok ini, ya dia sangat sederhana, keluarga sederhana begitu ya. Nah, ketika dia dibacakan buku, dia selalu menolak begitu ya, dengan cara yang dia lari lah, bukunya disusun, dijadiin alas untuk mobil-mobilannya begitu ya. Nah, suatu ketika karena satu buku itu juga kami lengkapi dengan prakarya yang bisa dilakukan bersama-sama dengan ibu dan anak gitu ya. Misalnya contohnya satu buku tentang burang coklat gitu ya. Nah, craftnya yang kami buat adalah
dari origami, gambar beruang, terus kemudian diwarnain warna coklat dan ada tulisannya beruang coklat. Nah, sampai pada pertemuan 7 begitu ya, si anak ini nggak ada respon sama sekali, tapi ibunya tetap rajin ya, dia mencoba, tetap berusaha. Suatu ketika buku itu sudah sudah jadi buku, lembaran-lembaran origami tadi, si Jaki ini dengan bangganya, karena dia ini satu buku ini karena ketika kita membaca buku untuk anak itu kan dia menambahkan kosakata baru di dalam dirinya ya, daya ingatnya. Nah, ini buku ini sangat mudah untuk dia menghafal. Beruang coklat, apa yang kamu lihat? Aku melihat seekor burung merah memperhatikan saya. Burung merah, apa yang kamu lihat? Aku melihat seekor bebek kuning memperhatikan saya. Bebek kuning, apa yang kamu lihat? Aku sedang melihat seekor kodok hijau memperhatikan saya. Nah, akhirnya kan lembaran origami ini ketika sudah disusun dengan gambar kodok, gambar burung diwarnai sesuai itu, dijadikan satu buku. Ya. Dan ini apa yang terjadi? Si Jaki ini pergi ke tempat teman-temannya, tetangga-tetangganya, dia bacain buku itu dari lembaran origami tadi. Meskipun di situ ada tulisan juga ya, tapi dia ingat beruang warna coklat, burung warna merah. Dia ceritakan itu kepada teman-temannya. Jadi dia menyimpan memori itu, dan kemudian dia jadikan craft itu sebagai bukunya yang dia bawa-bawa ke tempat teman-temannya. Nah, ini sudah sangat membuktikan bahwa menolong sekali untuk daya ingat anak, menambah kosakata begitu ya, dari sejak dini begitu. Saya punya pengalaman pribadi. Anak saya juga kebetulan umur 3 tahun. Istri saya beli beberapa buku cerita dan juga buku yang visual ya, hewan ya. Dan itu hampir setiap malam dibacain, diceritain, dan sampai sekarang dia bisa ceritain itu. Nah, iya kan? Benar, makanya saya relate sama apa yang tadi Bu Dian ceritain. Dan memang itu harus, Bu. Memang buku secara fisik itu memang, apalagi untuk anak-anak sekarang ya, anak-anak kecil sekarang itu memang kita harus mengarahkan lah. Kalau kita nggak mengarahkan ya, mereka akan, kalau bukan orang tuanya siapa lagi? Betul. Jadi membangun hubungan juga. Iya betul, membangun lebih dekat ya, punya empati orang tua, anak merasa dikasih juga, dibacain buku begitu ya, jadi ada emosional yang terlibat juga di dalamnya. Betul nggak Kang Edi? Pengalaman Kang Edi selama ini mungkin ini juga sama ini Kang, kalau membacakan buku itu emang enaknya di malam hari sebelum tidur. Karena dia akan menyimpan, menyerap di dalam memorinya itu gitu. Jadi ibaratnya kecuali kalau soal matematika emang bagusnya pagi. Itu harus gitu. pagi kan. Gitu kan. Kalau mau tidur terlalu berat. Ya. Justru salah tuh kalau belajar matematika malah malam hari. Jadi makanya matematika itu masuknya di pelajaran pagi. Harus pertama biasanya. Lagi fresh-freshnya. Makanya belajar matematika pengen habis subuh aja gitu. Tapi kalau untuk menyimpan memori gitu, itu lebih baik di malam hari ya, sebelum tidur ya. Iya, betul. Saya jadi keinget lagi kalau misalkan nonton film-film luar negeri itu suka banyak anak yang misalkan lampu kamar tidur sudah matiin, ditarik selimutnya terus dibacain. Ternyata esensinya itu ya? Iya, esensinya itu. Oke. Bahkan kan untuk sekarang kan ada juga orang menghipnotis ya? Anak-anak tuh diberikan stimulan yang baik, afirmasi yang baik sebelum tidur kan, sambil dilus-lus, ada kontak fisiknya. Ya, seperti itu. Jadi yang membedakan kita dengan teknologi ya humanisnya itu. Seharusnya saya datengin satu lagi psikolog anak sebenarnya. Karena dia mungkin yang bisa lebih jelas ya. Iya. Jadi apa yang orang tua lakukan itu sejak kecil tuh akan kesimpan di memorinya. Betul, apalagi kan kalau di ini kan katanya ketika hamil juga, ketika masih di kandungan juga sebenarnya itu udah bisa diperkenalkan seperti itu. Makanya kita juga lagi nyoba nyiapin juga literasi untuk para ibu hamil nih, gitu. Jadi biar lebih dini lagi sebelum anaknya keluar udah diliterasi dari situ ya. Oke. Iya, menarik. Jadi orang tua, kalau kita bicara orang tua sekarang pasti kan orang tuanya milenial ya. Atau mungkin Gen Z udah ada yang nikah, udah ada yang berkeluarga lah ya. Nah, ini tantangan yang semakin berat sebenarnya ketika memang kita dihadapkan dengan orang tua yang sangat melek dengan teknologi. Padahal purpose wajahnya sudah berubah.
isinya juga sudah berubah. Betul. Bahkan fungsinya bukan berubah tapi ditambah. Ditambah Ada fasilitas lain yang memang juga bisa dinikmati oleh para orang tua Gen Z dan milenial sebenarnya kan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau kita nggak datang ke perpus sebenarnya. Iya betul. Bahkan di Perpustakaan Cinta Baca Bogor, kami juga ada board game Board ya. game. Itu Kami sudah juga ada kejar baca atau Ya, storytelling setiap hari Jumat jam 3 sore Oke. gitu ya. Jadi Jadi selain memang sarana bukunya dipenuhi, dipersiapkan, ada fasilitas lain yang juga bisa dinikmati sebenarnya. iya betul. Misalnya dia hanya tertarik karena board gamenya, ya. Datang ke perpustakaan, mau nggak mau kan, misalnya, oh temannya belum datang, dia kan akan keliling jalan, lihat buku. terus pegang buku, ya kan? Sebenarnya itu goalsnya. Iya, jadi ternyata dia juga sebenarnya mau Iya. baca buku gitu. Oke, nah nanti sebelum kita ke Mas Sergio, kita mau break dulu karena nggak terasa udah setengah jam kita ngobrol. Nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon kami di 0251-831-2450 atau juga Anda bisa sampaikan di line WhatsApp kami di 081-5 kali 4200 dan kita juga sedang live di YouTube kami di RRI Bogor Official. Anda bisa pantau langsung di situ dan Anda bisa berikan komentar di kolom komentar. Kita akan kembali lagi, tetap bersama kami. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Situku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Pendengar, Pro 1 RRI Bogor memiliki program terbaru yang bernama Halo RRI. Halo RRI merupakan program untuk memfasilitasi masyarakat atau publik untuk menyampaikan ragam informasi atau pengaduan terhadap kebutuhan layanan umum dalam aktivitas lokal dengan tujuan untuk memperoleh solusi dari pihak terkait. Anda bisa melakukan interaktif dengan kami dalam menyampaikan keluhan, aduan, ataupun pertanyaan terkait pelayanan publik. Keluhan, aduan, pertanyaan Anda
akan kami sampaikan kepada instansi atau pihak terkait untuk mendapatkan respon berupa konfirmasi atau jawaban solutif. Jangan lupa sebutkan nama, domisili, keluhan, aduan, ataupun pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Anda bisa mengirimkan voice note atau rekaman suara melalui WhatsApp Pro 1 dengan nomor 0811 111 4200. Pesan melalui live chat di aplikasi RRI Digital dan media sosial Instagram @RRI Pro 1 Bogor. Halo RRI dilaksanakan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Anda yang sudah mengirimkan keluhan, aduan, ataupun pertanyaan, jangan sampai terlewatkan program Halo RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih bersama kami dalam Bincang Pagi di edisi hari ini, masih bersama dengan Ibu Dian Kusumawati, Direktur Nasional Cinta Baca. Masih juga dengan Mas Sergio Jualis sebagai Koordinator Wilayah Cinta Baca di Jawa Barat dan Banten, dan juga Kang Edi Suryanto, Pustakawan Ahli Muda dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor. Tadi kita sudah bahas di sesi pertama beberapa hal yang memang pencapaian yang sebenarnya sangat positif ya untuk dunia membaca kita. Sejauh ini memang minat orang juga masih sangat positif untuk bisa membaca buku secara fisik, untuk datang juga ke perpus, karena memang image perpus sudah mulai dirubah setidaknya dalam mungkin beberapa tahun terakhir, karena memang perpus fungsinya tidak hanya untuk membaca, tapi juga bisa ada aktivitas lain, dan juga ada klub-klub di dalamnya, komunitas yang juga punya kegiatan yang juga sangat menarik untuk bisa menarik masyarakat untuk datang ke perpus. Tapi tadi yang menariknya adalah dari cerita Budian, Kang Edi, juga Mas Sergio, yang saya garis bawahi adalah yang penting itu orang tuanya, kalau saya baca ya. Karena kalau anak-anak, apalagi anak-anak usia masih di bawah 5 tahun tuh masih lebih mudah untuk diarahkan, lebih mudah untuk bisa kita arahkan membaca buku secara fisik. Kalau memang orang tuanya mencontohkan, karena prinsip anak-anak itu kan akan meniru apa yang dia lihat dan dia dengar, apalagi sejak kecil. Nah, ilmu parenting apa mungkin Mas Sergo udah nikah belum? Belum. Tapi pasti nanti akan belajar. Ya, ini kan akan terkait juga dengan ilmu parenting sebenarnya. Tapi kan pendekatan ke orang tua zaman sekarang yang memang base-nya mereka adalah pasti milenial, paling tidak ya milenial. Gen Z juga mungkin ada beberapa yang sudah berkeluarga. Nah, ini kan kayaknya pendekatannya bagi saya harus agak khusus. Tidak hanya persuasif menurut saya, tapi ada hal yang mungkin Mas Sergio dan teman-teman juga harus lakukan supaya menyentuh mereka untuk bisa mau gemar membaca, setidaknya untuk mereka tularkan ke anak-anaknya. Apa yang mungkin terlintas di pikiran Mas Sergio untuk bisa menggrab anak-anak milenial yang memang sudah berkeluarga untuk bisa menularkan minat baca ke anaknya? Wah, kalau itu lebih ke arah ini sih.
Mas, kalau misalnya di perpustakaan Cinta Baca sendiri kan kita memang selalu yang dari garis bawah tadi kan ada program yang namanya Kejar Cerdas itu ya. Gitu. Jadi di situ kami coba untuk ngebonding sebenarnya. Ngebonding orang tua ya, dalam tanda khususnya kan yang saat ini banyak anak-anak orang tua yang dari Gen Z, dari Gen milenial gitu ya. Termasuk saya sendiri juga punya teman kan yang udah menikah gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin lo tuh coba nih baca buku cerita gitu. Kita kenalin dulu sama mereka, sama orang tuanya dulu nih gitu. Jadi pas lagi kita main ke rumahnya, saya bawa nih buku satu gitu kan. Coba baca ini buat anaknya gitu kan. Kadang kan saya lihat anaknya selalu main HP tuh. Kan? Terus kalau nggak dikasih handphone tantrum. Nah, kan gitu biasanya kan gitu. Nah, jadi coba deh kenalin dengan dunia buku. Tapi saya bawanya bukan yang versi kecilnya. Tapi versi yang agak besarnya, karena ketika dia melihat ketika dia melihat bapaknya megang buku yang besar gitu kan, mungkin anak akan excited gitu ya, apa sih yang bapak baca, minimal penasaran dulu deh gitu kan. Nah terus dari situ ketika saya waktu itu main ke rumahnya, saya bawa buku big book itu besar gitu kan. Jadi kayak kita punya big book di perpustakaan Cinta Baca waktu itu, dan kebetulan memang saya waktu itu lagi sedang main di lapangan juga kan gitu. Nah saya kunjungan, saya coba untuk ngajarin dulu bapaknya gitu kan. Nah, tapi bapaknya ngeliatin saya dulu gitu. Nah, gini cara bacanya. Jadi saya coba bangun interaksi dengan anaknya gitu, dua arah gitu kan. Coba kamu lihat ini gambar cicaknya mana gitu kan. Nah, anak kan tahu pasti kan cicak tuh ya Pak. Ini cicaknya gitu. Terus ceritakan dengan nada intonasi yang tepat gitu. Jadi kayak kita coba untuk mengajarkan bapaknya juga dan anaknya gitu, seperti itu. Dan juga situ mamanya ngeliat juga kan waktu itu. Nah, di situ ketika mereka sudah mendapatkan insight yang baru seperti itu, akhirnya saya coba untuk ajak mereka untuk minimal coba deh seminggu sekali bawa ke perpustakaan gitu kan. Atau misalkan kalau misalkan memang ada waktunya hanya di hari Minggu, coba cari perpustakaan terdekat. Nah itu yang maksud saya tuh, orang tua sekarang apalagi yang memang mereka adalah orang tua karir ya, yang punya karir di tempat kerjanya, itu kan akan terkendala dengan waktu pasti. Senin, Jumat, apalagi kalau mereka yang kerjanya di Jakarta pasti udah nggak ada waktu. Perginya habis subuh menjelang pagi, pulangnya pasti malam. Kapan saya mau ngedongengin anak saya? Kapan saya mau ngebacain buku untuk anak saya gitu? Nah itu gimana kendala-kendala kayak gitu? Kalau kayak gitu biasanya kita coba untuk kasih opsi Mas. Gitu. Kalau dari aku sendiri, ketika kadang kan ngelihat dari pengunjung-pengunjung yang lalu lalang di Cinta Baca itu kan kayak kita suka ngobrol dengan beberapa pengunjung juga yang dalam tanda kutip keluarga baru lah ya, masih fresh gitu kan, di era-eranya Gen Z gitu kan. Nah terus kita coba ngobrol, iya Mas ini kadang suka kebentur waktu gitu kan. Oh gini aja Ibu, kalau misalkan memang kebentur waktu, kadang kita coba ajakin ke storytelling, dia nggak bisa gitu kan. Nah Ibu coba untuk bawa buku ini pinjam gitu, saya bilang gitu. Tapi nanti bacanya di Sabtu misalkan seperti itu. Kalau nggak Ibu datang di Sabtu, Ibu boleh datang di Minggu. Sekarang saya bilang gitu kan. Jadi kayak kita coba untuk kasih opsi yang lain, solusi yang lain gitu. Ketika misalkan program kita yang storytelling ataupun Kejar Baca di hari Jumat itu tidak bisa mereka kunjungi seperti itu ya, kita coba ajak mereka untuk di hari Sabtunya. Karena kan di hari Sabtu itu kan akan rame kan gitu. Jadi di situ akan ada banyak ibu-ibu yang biasa suka nganterin anaknya les gitu kan. Karena kan di perpustakaan Cinta Baca juga kita punya bimbel sekarang kan, bimbel bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak saya coba untuk ajak mereka dulu ke sana gitu di hari Sabtunya itu. Nanti kan mungkin di situ biasanya kan kalau ibu-ibu kan kalau udah ngeliat yang agak rame-rame dikit suka ikut ngumpul juga gitu kan. Nah, karena kepo juga. Agak kepo juga gitu kan, entah ngebahas apa gitu kan. Tapi di situ nanti kita coba untuk bangun lagi gitu kan. Kita coba untuk ajak mereka interaksi lagi. Gimana kita kenalin dulu nih buku ya ibu-ibu, kalau misalkan sembari nunggu anak-anaknya nih gitu kan, boleh baca buku gitu kan, boleh pinjam juga boleh gitu kan. Nah di situ kita langsung coba untuk ngebonding mereka, gimana ketika anak-anak itu datang ke perpustakaan yang tujuannya di situ hanya ingin bermain gitu kan, tapi kita coba untuk kasih treatment ke mereka gitu. Treatmentnya adalah kita coba kasih satu buku yang menurut kita tuh ringan banget nih, bisa dibawa ke anak-anak seperti Jadi itu. Saya punya masukan Budian, mungkin timnya Budian ini harus banyak
lulusan sarjana marketing, Bu. Benar nggak? Iya, iya, Karena, boleh. karena kan persuasif itu kan mengajak kan, itu kan Betul. Iya. ada di ilmu marketing Iya, sebenarnya. iya. Ya, jadi saya berpikir, oke, men-trigger orang setelah memang orang sudah ke-trigger, gimana caranya? Goalsnya adalah mereka bisa meningkatkan budaya membaca mereka. Itu kan apalagi dengan kondisi sekarang ya, maksudnya kan bagi saya jadi tantangan. Jadi kayak harus banyakin sarjana marketingnya. Iya, benar. Dan saya berpikir seberapa banyak orang tua yang cinta baca sudah kasih PR tuh untuk bisa ngebacain anak-anaknya buku sebenarnya Ya kan gitu. sebenarnya ada istilah ini, Kang. Sebenarnya orang tuh bukan nggak suka baca, tapi belum bertemu dengan buku yang tepat. Bisa juga ada kutipan bisa juga, seperti itu. kutipan Pramudia Ataturk kalau nggak Itu salah. salah satu masuk list alasan ya Iya. sebenarnya. Makanya kita perpustakaan Kota Bogor ini kita membantu menyalurkan bantuan dari Perpustakaan Nasional Oke. untuk memberi bantuan buku. Nah, termasuk ini Cinta Baca Iya, tahun betul. 2024 kita Iya. kasih 1000 buku ya, Bu. 1000 kurang lebih ya. Iya, yang 1000 dari Perpusnas. Perpusnas ya? Perpusnas. Perpusnas. Karena Cinta Baca itu dari Aceh sampai Papua, kami dapat 6 titik, jadi 6.000 buku. 6.000 6.000 buku, Iya. satu titiknya 1.000 Satu buku. titik 1.000 buku dengan Oke. satu display rak ya. Jadi itu sangat menolong Sangat begitu. menolong sekali. Jadi memang sih ada hal yang triggernya kalau di kota, tapi juga ada trigger yang untuk di daerah pedesaan juga Pedesaan. gitu Beda ya. ya? Beda sekali begitu. Oke. Jadi memang kalau digitalisasi udah jelas ya, orang kota pasti lebih keren lah ininya ya, akses internet ada di mana-mana begitu. Nah, kami juga nyasarnya juga kepada mereka yang Desa. di desa-desa begitu. Jadi makanya waktu itu kami pernah kerjasama dengan salah satu kampus Muhammadiyah Bogor Raya ya. Oke. Jadi beliau ini salah satu dosen pembimbing skripsi untuk mahasiswa yang memang mahasiswanya sebenarnya udah guru-guru TK atau guru PAUD yang ambil S1 gitu Iya, ya iya, pendidikan. Nah, jadi salah satu KKN-nya ada di satu desa di daerah Dermaga sana. Iya. Kami akhirnya mengajarkan kepada mahasiswa mereka yang sedang KKN ini untuk bagaimana sih menerapkan literasi minimal baca tulis itu kepada orang Masyarakat. tua. Oke. Nah, jadi kami juga nyasar seperti itu supaya perpanjangan informasi kami pun tidak hanya di kota, Di kota saja, tapi saja. juga kepada daerah-daerah yang Justru tantangannya lebih besar di desa. Iya, betul, karena Problemnya ya lebih berat di desa. Padahal sebenarnya. mereka ya walaupun desa sudah banyak yang terkoneksi Iya, internet segala iya. macam, tapi lebih banyak di situ justru. iya, karena apa? Misalnya buku, kehadiran buku udah jelas lebih sedikit dibanding Iya. kalau misalnya mereka ada di kota. Kalau di kota Oke. sekarang banyak kok akses buku misalnya datang ke Oke. perpustakaan. Berarti Kota bicara Bogor, infrastruktur kayak dan gitu. fasilitas Iya, sebenarnya ya? betul. Oh, Kalau oke. kita bicara itu tantangannya akan jauh berbeda juga kalau kita bicara di daerah. Kalau di Kota Bogor, Kang Edi, apakah memang sudah di semua wilayah sudah cukup memadai dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memang sudah ditunjang dari pemerintah sendiri? Kita emang terus meningkatkan ya, Kang ya. Misalnya kita ini nanti insya Allah bulan Juni kita sebenarnya kita kan udah punya aplikasi perpustakaan digital Ya. di Play Store namanya iBogor. Nah itu kan, tapi zaman sekarang orang kadang-kadang males nginstal aplikasi ya. Iya, iya. Nah kita ada terobosan baru, kita nanti mau bikin namanya titik baca digital. Oke. Nah, jadi misalnya beberapa tempat keramaian atau tempat wisata kita kasih buku digital, nanti tinggal nggak usah nginstal, tinggal QR code langsung Oke. bisa milih buku. Nah, Oke, itu iya, kita iya. tahun ini mungkin nanti akan ada di 5 titik 5 titik. 5 titik yang akan kita coba untuk layanan ini, baca digital. Berarti ini. fokusnya mungkin di tempat-tempat keramaian kali ya? Ya, misalnya kayak di alun-alun, Iya, iya. atau mungkin kita juga nanti mau di Situ Gede wisata misalnya, atau di pusat kuliner Rangga Gading gitu kan, itu kan banyak orang yang Lalu lalang ya. lalu-lalang atau berkumpul di situ. Nah, itu kita mau kasih itu kan, Barcode itu ya? barcode itu. Kang, boleh saya kasih saran nggak? Satu, barcode-nya harus besar. Satu ya, barcode-nya harus besar. Kedua, harus didesain menarik tuh, Kang. Ya, nanti kita desainnya sih QR code-nya itu
kayak ada tubuhnya gitu lah Kang. Oke. Jadi biar lebih Jadi orang aware kan? aware ya, gitu. Ini harus masuk lagi marketing nih sebenarnya nih. Untuk narik orang sebenarnya nih. Betul, betul. Jadi kita juga layanan kita juga diperbaiki terus Kang. Misalnya kita itu kalau anggota perpustakaan Kota Bogor itu otomatis anggota perpustakaan nasional. Oke. Jadi ketika berkunjung ke perpustakaan nasional ya udah langsung pakai kartu kita juga bisa menggunakan layanan semua di perpustakaan nasional. Iya, iya. Terus layanan digital Perpusnas itu juga bisa diakses oleh warga Bogor nih yang sudah jadi anggota di kami gitu. Iya, Jadi misalnya ketika Perpusnas melanggan koran Kompas digital, dia bisa langsung akses. Bisa langsung itu ya. Terus jurnal-jurnal, nah, itu kan Perpustakaan Nasional sudah banyak menganggarkan untuk berlangganan jurnal internasional. Nah itu sebenarnya warga Bogor bisa langsung akses aja seperti itu. Wah, harusnya artikel-artikel RI juga bisa masuk ya? Bisa. Nah, Perpustakaan ya? nah itu artikel RRI nanti bisa cocoknya nanti yang di aplikasi iBogor, Kang. Masuk situ ya? Iya, Bisa ya? jadi di kami itu yang aplikasi iBogor itu yang udah gabung tuh kayak Bapeda kami itu ada buletin. Nah, itu tiap 6 bulan sekali udah muncul di Muncul situ ya? Ya. Oh, jadi ketika udah muncul situ, klik nanti bisa masuk ke Iya, kita gitu ya website-nya termasuk ya? kita juga pengennya dengan sekolah-sekolah. Oke. Ketika sekolah-sekolah itu punya publikasi digital, nah nanti kita masukin Masuk ke situ, situ. gitu. Jadi kita secara itu dapat tanda kutip dapat anggota dari institusinya, dari sekolahnya. Terus kedua, semua orang juga bisa akses. Bisa situ ya? Nah, karena selama ini Iya, mungkin iya, ada iya. kendala mengakses. Iya, menarik. seperti itu. Memang harus punya peningkatan kerjasama sebenarnya antar lintas sektoral Betul. untuk bisa memajukan ini sebenarnya Betul. di sektor Terus, ini. Ya benar, untuk membina hubungan baik dengan anggota, kita itu ada hal kecil Kang. Hal kecil tapi menurut saya itu bagus juga. Jadi kami itu punya Google Kontak semua anggota. Oke. Terus anggotanya ulang tahun itu kita ucapin. Oh, oke. Nah, itu kan itu bentuk-bentuk namanya kalau bahasa kerennya itu CRM, Customer Relationship Management. Betul. Hubungan. Jadi kita nggak ngejar yang orang di luar yang belum jadi anggota, tapi kita mempertahankan anggota kita supaya Iya. tetap berkunjung. Gitu. Ini saya keinget beberapa produk yang saya pernah berlangganan itu menerapkan hal yang sama. Iya. Jadi Nah, ketika perpustakaan juga harus gitu kan. Harus gitu, benar. Jadi kita juga smart library itu bukan yang canggih, tapi yang bisa memberikan informasi yang tepat untuk orang yang tepat. Setuju. Itu Ini kita lagi hal-hal kecil yang kadang luput sebenarnya. Iya, betul. Kita terlalu banyak terlalu kekuras energi kita, pikiran kita memikirkan hal besar. Iya. Tapi ada hal kecil yang kita lupakan. Kalau kita itu lakuin sebenarnya bisa meng-engage orang sebenarnya. Iya, termasuk Instagram kita kan sering lumayan aktif Iya, juga. iya. Nah, itu mampu membina hubungan yang baik juga dengan anggota ya. Iya, menarik. Saya udah buktikan lah ke perpustakaan Kota Bogor itu memang sudah berubah banget lah. Iya. Malah saya ngelihat sebagiannya kayak museum. Karena ada beberapa pajangan-pajangan yang galeri-galeri itu yang dipajang di situ. Terus kalau nggak salah di atas sudah ada kafe rooftop. Rooftopnya. Lagi insya Allah masih bulan progress. ini kayak launching. Oh, keren. Kafenya. Keren. Jadi kan di lantai Kita diundang kemudian. kita kan ada Bumi Parawira ya, Iya, iya. galeri. Nah, nanti di balkonnya itu ada kafenya kan. Wih, keren. Mengakomodir Gen Z juga. Benar. Sampai malam itu ya. Iya. Jadi orang tuanya nongkrong, anaknya baca apa kebalik? Kebalik, anaknya nongkrong anaknya baca. Orang tuanya foto-foto. Foto-foto. Oh, iya. Nah, minimal di situ S3 marketingnya, Bu. Benar. Foto-foto dipublish di media sosial, orang tertarik. Iya. Cinta baca perlu Bu kayak gitu, Bu. Oh iya, kami juga ada beberapa spot yang Iya. kami buat secara sederhana sebenarnya. Iya, Jadi karena sekarang kan zaman orang suka juga drama Korea begitu Iya, iya. Dan kebetulan kami tahun 2023 lalu kami pernah kedatangan tamu yang mereka juga seorang pustakawan tapi dari Korea Selatan. Oke. Gitu. Nah, jadi mereka datang ke sini rombongan yang memang kami awalnya menganggap mereka yang datang itu muda-muda ya. Ternyata Opa-opa. Ternyata ya memang sudah senior-senior karena mereka kepala perpustakaan kecil-kecil yang ada di Kota Paju waktu itu. Nah, mereka datang ke sini, kami juga mention ke mereka ya kalau bisa misalnya mereka membawa handbook gitu ya, dress-dress untuk Korea begitu. Dan singkat cerita mereka membawa itu. Jadi kami ada Korean Corner. Iya, Ini juga salah satu mengundang
supaya orang mau nih datang ke perpustakaan. Tuh, karena fans Korea Iya, ini tuh betul. benar-benar Jadi, fanatik banget. Kami punya spot sudut itu buku-buku Korea. Oke. Jadi meskipun kami juga belum ketemu nih translator bahasa Korea ya, ada beberapa yang menolong volunteer gitu ya, yang sudah di bahasa Indonesiakan gitu. Oke. Jadi silakan juga boleh sekaligus foto ya dengan. Bisa foto situ. Iya, Foto. kami boleh Dibikinnya di kayak ada gunakan apa gitu namanya ya. foto artis Korea Iya. gitu. Oh. Iya. Ada Dan Jennie ini- Blackpink. Oh, ada. Lisa Blackpink. Lee Min Ho ada, Lee Min Ho. Lee Min Ho ada, Lee Ini Min Ho. kalau bapak-bapak yang ke situ tujuannya Ada. buat foto. Jadi kalau mau foto keluarga dengan kostum dressnya Iya, Korea, iya. Bisa boleh. ya. Karena ini juga salah satu market Iya. kami juga supaya orang bisa loh foto-foto dan ada pojok Korea, buku-buku Korea yang di perpustakaan Cinta Baca. Nah, begitu. kalau paling terdekat di mana, Bu? Apa namanya? Perpustakaan Cinta Baca. Iya, yang ada di Jalan Raya. Apa sih Bogor Baru situ Iya, ya? Bogor situ ya? iya, Jalan Bogor Baru, Bogor Baru A2. Blok A2 Oh, situ. nomor Sebelah kiri 17. itu ya. Iya. Oh, oke. Di situ. Dilewatin kok angkot 05. Nah, angkot 05 lewat situ ya. Iya. Iya. Nah, ini saya bilang tadi penting. Perpustakaan sekarang wajahnya sudah berubah, banyak banget fasilitasnya. Enggak hanya sekedar bisa baca buku, tapi aktivitas lain juga banyak. Bahkan mungkin saya kepikiran ke depan perpus ini bisa ngadain mungkin kayak gathering atau mungkin mini-mini konser itu kan juga bisa sebenarnya menggrab mereka. Bisa banget. Jadi bisa banget. jadi serbaguna. Iya. Betul, Kang. Perpus kota juga mungkin sekarang sudah akan ada kafenya, ada galerinya dan segala macam. Nah, ini juga bisa menjadi role model juga bagi perpustakaan yang lain, teman-teman komunitas lain juga bisa merubah wajah perpustakaannya menjadi lebih modern Ya, sebenarnya. beraktivitas di perpustakaan. Beraktivitas di perpustakaan. Bahkan kami punya cinta tanam. Menanam juga. Menanam Iya. juga. Karena ada buku Iya. guidance buat menanam, ada kan bisa dari situ. Iya, jadi di lantai atas kami ada apa namanya teras atas ya. Ya, ya. Nah, jadi waktu zaman pandemi itu kan orang berubah. Ya, rajin menanam. Rajin menanam karena work from home Betul, ya. betul, Jadi, betul. nah kami tanam di atas itu Oke. jenis-jenis sukulen dan juga kaktus. Iya, menarik. Nah, jadi menarik. kalau misalnya penasaran seperti apa sih tanaman sukulen, itu imut-imut dan saya pun juga baru ngeh dan itu sangat beragam. Oke. Silakan datang ke Cinta Cinta Baca, Baca ya, di- supaya lihat dan itu juga kami jual. Iya. Oh, dijual juga ya benar. Dijual juga Jadi sebagai- nilai juga. Iya, Betul, dan betul, itu betul. bisa menolong operasional kami juga ya, beli buku yang baru misalnya dari penjualan itu. Sekarang segala sesuatu harus dikomersilin. Nggak bisa gitu, nggak bisa. Iya. Tapi ada nilai sebenarnya kan di Iya, situ. iya. Jadi goalsnya memang bisa tercapai, tapi ada hal lain yang juga bisa kita Iya. grab juga sebenarnya. Betul. Mas Sergio, apa tipsnya buat anak-anak kita nih, Mas Sergio, untuk bisa tadi jangan meninggalkan budaya membaca deh. Datang deh ke perpus, datang dulu deh. Tak kalau udah datang ketagihan jangan salin saya gitu. Apa tipsnya, Mas? Kalau tipsnya gini sih, jadi kalau aku sendiri ya berdasarkan dari pengalaman pribadi ketika datang ke perpustakaan itu melihat dengan wujudnya yang udah mulai agak cozy sekarang ya tempat-tempatnya itu kan, jadi selain kita memberikan kenyamanan kepada pengunjung gitu Yeah. kan, tipsnya itu ya kita coba untuk guide mereka dengan berbagai macam urgensi yang mereka butuhkan. Oke. Seperti kayak misalkan saat ini kita coba bergerak di bidang digital, Ya. kita coba adakan permainan-permainan dengan basis digital menggunakan metode literasinya Ya, seperti ya, ya. itu. Itu untuk anak-anak gitu Ya. ya. Kalau untuk yang remaja-remaja, kita coba kayak tadi, kita guide mereka dengan budaya yang selain dari luar negeri, Ya, gitu kan. ya. Misalkan kayak Korea Corner Ya. seperti itu. Terus kayak misalkan sekarang kan hobi juga tuh anak-anak yang dalam tanda kutip yang kayak suka nonton anime gitu kan. Oke. Nah, itu kan kita coba untuk hadirkan juga tuh budaya Jepangan yang Ya, ada di ya. perpustakaan seperti itu. Nah, jadi kita coba untuk guide mereka juga di bagian sektor yang itu, sektor Ya, yang ya. mereka sukai dulu Oke. gitu loh. Jadi kayak ketika mereka nanti sudah suka dan ketika ngeliat venue-nya juga sudah asik gitu kan. Nah, otomatis mereka datang ke perpus ya? perpustakaan seperti Oke. itu. Kang Edi mungkin singkat, Kang Edi, apa yang mungkin menjadi imbauan atau mungkin harapan Kang Edi lah bagi masyarakat kita melihat tingkat literasi atau tingkat gemar membaca kita sudah baik, nomor 1 di Jawa Barat. Tapi kan tidak hanya berhenti di situ, tentunya ke depan ya Kang Edi. Ya. Saya mau ngambil kutipannya Ki Hajar Dewantara, Kang.
karena masih Hari Pendidikan Nasional ya. Betul, betul. Jadi pendidikan itu tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peran perpustakaan ini bisa menjadi sarana pendidikan sepanjang hayat untuk semua orang. Jadi saya harapkan mungkin warga Bogor bisa memanfaatkan perpustakaan yang ada di Kota Bogor, memanfaatkan layanan-layanannya. Bahkan kita tuh mungkin harus mulai belajar bahwa memindahkan teks buku ke aplikatif seperti itu. Jadi kita nggak hanya belajar sama orang, tapi belajar dari buku. Betul. Nanti ya tadi tidak ada orang yang tidak suka buku, tapi sebenarnya hanya belum menemukan buku yang cocok ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Dian, Mas Sergio, Kang Edi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Dan sekali lagi datanglah ke Perpus, mau ke Perpus manapun, Perpus Kota Bogor. Bentar lagi mau launching kafenya, kita diundang Mas ya. Harus itu. Pokoknya keren ke Perpus, nggak hanya membaca buku tapi ada aktivitas lain yang bisa dilakukan dan juga bisa jangan lupa storytellingin anak-anaknya supaya anak-anak juga bisa tertular, bisa menyukai buku, juga bisa membaca. Dan itu sangat penting untuk sistem motorik anak sebenarnya. Terima kasih teman-teman, sukses untuk segala programnya. Dan saya juga terima kasih juga bagi pendengar yang sudah beratensi dalam 60 menit ke belakang dalam Bincang Pagi di edisi hari ini. Saya Adi Fajar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.